Di hari pertama Sinta masuk kerja, ia langsung menunjukkan sikap angkuh. Melihat Arga sedang menyapu, ia melontarkan kata-kata sinis. Kerja kayak gitu nggak akan bikin hidupmu berubah. Kasihan banget, ya. Arga hanya tersenyum tipis, menahan gejolak dalam hati. Ternyata, rahasia besar akan segera terungkap. Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah, agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita penuh makna untuk kalian. Pagi itu, suasana halaman depan sebuah gedung megah di pusat kota Jakarta ramai oleh lalu lalang karyawan. Gedung tinggi berlapis kaca biru itu adalah kantor pusat salah satu perusahaan terbesar di bidang teknologi, tempat ribuan orang bermimpi bisa bekerja. Di sudut halaman, seorang pria dengan seragam biru lusuh sedang menyapu dedaunan kering yang berguguran. Topi tua menutupi sebagian wajahnya, membuat orang tak begitu memperhatikannya. Dialah Arga. Padahal, siapa sangka di balik pakaian sederhana itu, ia adalah direktur utama perusahaan tersebut. Arga sengaja menyamar, bukan tanpa alasan, melainkan ada rencana besar yang ia simpan rapat-rapat. Tatapannya serius, namun bibirnya menahan senyum kecil setiap kali melihat karyawan berlalu lalang. Ada kepuasan tersendiri ketika orang tak mengenalinya. Hingga langkahnya terhenti. Dari kejauhan, sosok seorang wanita berjalan anggun memasuki halaman kantor. Rambut panjang terurai, blazer hitam melekat rapi, wajahnya tampak percaya diri. Begitu cahaya matahari menyinari wajah itu, hati Arga serasa bergetar. Wanita itu adalah Sinta, mantan kekasih yang dulu meninggalkannya demi pria lain yang lebih kaya. Ingatan lama berkelebat di kepala Arga. Malam perpisahan, kalimat dingin, dan tatapan penuh hinaan. Aku butuh hidup yang mapan, Arga. Maaf, tapi aku nggak bisa terus sama orang yang nggak punya masa depan. Ucapan itu masih menancap dalam-dalam, meninggalkan luka yang sulit sembuh meski bertahun-tahun telah berlalu. Arga tak percaya, ternyata takdir mempertemukannya kembali di tempat ini. Sinta kini bukan hanya sekadar mantan, melainkan seorang pelamar kerja yang hendak bergabung di perusahaannya. Jantung Arga berdetak lebih cepat, namun wajahnya tetap tenang. Ia menunduk, menyapu pelan seolah tak mengenal siapa yang baru saja lewat. Sinta melangkah angkuh melewati Arga tanpa sedikit pun menoleh. Bahkan saat ujung sepatunya hampir mengenai sapu di tangan Arga, ia hanya mengerling dingin. Hati-hati, Bu, ujar Arga pelan, dengan suara sengaja dibuat serak. Sinta menoleh sekilas, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum sinis. Oh, tukang sapu ya? Maaf, tadi hampir kena. Tapi ya, kerjaan kayak gini memang harus hati-hati. Kalau enggak, siapa yang mau gantiin? Kalimat itu diucapkan seolah merendahkan. Sebelum akhirnya Sinta kembali melangkah masuk gedung dengan percaya diri. Arga menarik napas panjang. Ada rasa sakit yang kembali menusuk, tapi di sisi lain, bibirnya tersungging tipis. Ternyata sikapmu masih sama, Sinta. Tapi kali ini, aku yang akan mengujimu. Dan disitulah, permainan takdir dimulai. Setelah pertemuan singkat itu, Arga berdiri lama di sudut halaman, menatap pintu kaca tempat Sinta menghilang. Ingatan masa lalu muncul begitu jelas, seolah waktu mundur bertahun-tahun ke belakang. Dulu, Arga dan Sinta pernah menjalani kisah cinta yang indah. Mereka bertemu saat masih kuliah. Arga yang sederhana, hanya anak seorang pedagang kecil, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Sinta. Meski tak punya banyak uang, ia tak pernah absen mengantar Sinta kuliah dengan motor tuanya, atau sekadar membelikan makanan ringan di warung pinggir jalan. Sinta awalnya menerima semua itu dengan manis. Senyumnya, tawanya, dan sorot matanya membuat Arga merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Mereka bahkan sempat bermimpi membangun masa depan bersama, meski hanya dengan kesederhanaan. Namun, semua berubah ketika Sinta mulai bergaul dengan teman-teman dari keluarga kaya. Ia sering membandingkan hidupnya dengan mereka. Mobil mewah, tas branded, liburan ke luar negeri, hal-hal yang dulu tak pernah ia pedulikan, kini seakan menjadi kebutuhan. Puncaknya terjadi di malam yang tak pernah bisa Arga lupakan. Saat itu mereka duduk di sebuah taman kecil dekat kampus. Arga baru saja menyerahkan cincin sederhana yang ia beli dari hasil kerja paruh waktunya.
Ia berharap cincin itu menjadi simbol keseriusan cintanya. Namun Sinta hanya menatapnya dingin. Arga, kamu baik, tapi aku nggak bisa terus begini. Aku butuh hidup mapan, aku butuh kepastian. Aku nggak mau cuma jadi istri orang miskin. Arga terdiam, jantungnya serasa diremas. Tapi, Sin, aku janji, aku bakal kerja keras. Aku bakal buktiin. Sinta menggeleng cepat, lalu berdiri. Janji nggak cukup. Aku nggak mau buang waktu menunggu sesuatu yang belum tentu ada. Aku capek hidup serba kekurangan. Aku butuh seseorang yang bisa langsung kasih aku kenyamanan. Malam itu, tanpa menoleh lagi, Sinta pergi meninggalkan Arga dengan cincin yang masih tergenggam di tangannya. Dan sejak hari itu, luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Kata-kata Sinta menjadi bahan bakar bagi Arga. Ia bertekad membuktikan bahwa dirinya bukan pria tanpa masa depan. Bertahun-tahun ia bekerja keras, jatuh bangun membangun usaha, hingga akhirnya berhasil duduk di kursi terhormat sebagai direktur utama sebuah perusahaan besar. Namun kini, takdir mempertemukan mereka kembali. Bedanya, Sinta tidak tahu bahwa pria yang baru saja ia hina sebagai tukang sapu adalah orang yang dulu ia tinggalkan. Arga menunduk. Sapunya bergerak pelan di lantai halaman yang bersih nyaris tanpa debu. Bibirnya menyunggingkan senyum getir. Sinta, kalau dulu kau meninggalkanku demi harta, kini aku ingin lihat, apakah hatimu benar-benar bisa berubah. Dan di sanalah, rencana besar itu mulai tumbuh dalam hati Arga. Ia tak lagi sekadar menyapu halaman, tapi sedang menyiapkan panggung besar untuk sebuah ujian. Ujian bagi hati seorang wanita yang pernah membuatnya hancur. Hari itu, setelah semua karyawan masuk ke gedung, Arga masih berdiri di halaman dengan sapu lidi di tangan. Pandangannya kosong menatap ke arah pintu kaca yang baru saja menelan sosok Sinta. Hatinya bergejolak, antara luka lama yang kembali menganga dan rasa penasaran tentang apa yang akan terjadi bila ia teruskan rencana gila ini. Arga bukan sekadar direktur. Ia adalah pemilik mayoritas saham perusahaan itu. Orang paling berkuasa di balik segala keputusan besar. Sekali ia mengucapkan kata, ratusan orang bisa kehilangan atau mendapatkan pekerjaan. Namun, semua kekuasaan itu tidak pernah benar-benar ia pamerkan. Ia hidup dengan rendah hati, tak banyak orang yang tahu kisah perjuangannya. Kini, ia merasa ada satu hal yang harus ia lakukan, menguji Sinta. Bukan sekadar balas dendam, melainkan ingin tahu apakah wanita yang dulu ia cintai masih sama seperti dulu. Hanya melihat harta dan status, atau sudah berubah menjadi pribadi yang lebih bijak. Arga sudah mempersiapkan penyamaran ini sejak seminggu lalu. Ia memerintahkan sekretaris pribadinya untuk merahasiakan identitasnya dari seluruh karyawan baru. Ia pun meminjam seragam satpam lama, sedikit dimodifikasi agar tampak seperti seragam petugas kebersihan. Topi lusuh dan sepatu usang melengkapi penampilannya. Hanya dengan begitu, ia bisa berjalan di antara karyawannya tanpa dicurigai. Di dalam hatinya, Arga berbisik. Kali ini aku tidak akan mengenalkan diri sebagai direktur. Aku ingin lihat bagaimana caramu memperlakukan orang yang kau anggap rendah, Sinta. Sore harinya, Arga masuk ke ruangannya yang berada di lantai paling atas. Ruangan itu luas, dengan jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta. Jas hitam dan dasi sutra yang biasanya ia kenakan, kini tergantung rapi di lemari. Arga duduk di kursi kulit empuknya, memandang meja kerjanya yang penuh berkas penting. Sesaat ia tersenyum pahit. Siapa yang mengira, pria yang tadi menyapu dedaunan di halaman adalah orang yang duduk di ruangan paling bergengsi ini. Telepon di mejanya berdering. Pak, laporan HRD sudah masuk. Pelamar baru, termasuk atas nama Sinta, sudah diterima untuk masa percobaan 3 bulan. Suara sekretarisnya terdengar. Arga mengetukkan jarinya di meja, senyum misterius terbit di bibirnya. Baik, pastikan semua karyawan baru diperlakukan sama. Ingat, tidak ada yang boleh tahu aku sedang menyamar. Malam itu, sebelum pulang, Arga berdiri lama di depan jendela. Lampu-lampu kota berkelip, dan pikirannya melayang pada wajah Sinta. Ada bagian dari dirinya yang masih menyimpan rasa, entah cinta atau hanya luka. Namun yang jelas, ia ingin membuktikan sesuatu. Jika kau masih sama, Sin, kau akan menyingkirkan dirimu sendiri. Tapi kalau ternyata kau berubah,
mungkin takdir memberi kita kesempatan kedua. Arga menutup matanya sejenak. Rencana besar sudah dimulai, dan esok hari, permainan baru akan berjalan di bawah cahaya matahari. Pagi berikutnya, halaman kantor kembali dipenuhi karyawan yang datang dengan tergesa-gesa. Mobil-mobil mewah berjejer di parkiran, sementara motor para karyawan muda memenuhi sisi lainnya. Di antara hiruk-pikuk itu, Arga sudah bersiap dengan penyamarannya, seragam biru lusuh, topi usang, dan sapu lidi di tangan. Ia menunduk, menyapu dedaunan yang jatuh dari pohon trembesi di pinggir halaman. Meski tubuhnya tampak letih, matanya awas, menunggu siapa yang akan ia temui hari ini. Tak lama kemudian, Sinta muncul. Dengan blazer hitam rapi, rok pensil selutut, dan tas bermerek menggantung di lengannya, ia tampak penuh percaya diri. Wajahnya tersenyum tipis, seakan yakin bahwa hari ini adalah langkah besar menuju masa depan cerah di perusahaan itu. Arga melirik sekilas, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, langkah Sinta terhenti tepat di sampingnya. Mas, katanya, suaranya datar tapi bernada tinggi. Kalau nyapu jangan di tengah jalan dong. Aku hampir aja kesandung. Arga menoleh pelan, matanya tetap teduh. Oh, maaf, Bu. Saya nggak sengaja. Sinta menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya jelas meremehkan, seolah melihat seseorang yang jauh di bawah kelasnya. Bibirnya tersenyum sinis. Ya udah, lain kali hati-hati. Kalau kerjaan kayak gini aja nggak bisa rapi, kapan mau naik level? Kalimat itu menusuk, tapi Arga hanya menunduk dan mengangguk. Iya, Bu. Terima kasih masukannya. Sinta mengangkat dagunya, lalu melangkah masuk ke dalam gedung dengan sepatu hak tingginya yang berderap-derap. Beberapa karyawan yang melihat adegan itu hanya saling pandang. Mereka tahu petugas kebersihan itu ramah, sering membantu, tapi Sinta baru sehari masuk kerja sudah berani bicara seenaknya. Namun tak ada yang berani menegur. Arga berdiri sejenak, sapu masih tergenggam erat. Dalam hatinya, ia berbisik. Sikapmu masih sama, Sinta. Kau tetap memandang rendah orang lain. Tapi ini baru permulaan. Mari kita lihat sampai sejauh mana. Hari-hari berikutnya, sikap merendahkan itu semakin nyata. Sinta sering melewati Arga tanpa menoleh, bahkan beberapa kali menyuruhnya mengambilkan sesuatu dengan nada memerintah. Mas, tolong buangin ini sampah, ya. Mas, lantainya kotor, cepetan pel. Mas, minggir dong, aku mau lewat. Setiap kali itu terjadi, Arga hanya tersenyum dan menuruti, tanpa sekalipun menunjukkan identitas aslinya. Ia ingin melihat sejauh mana Sinta memperlakukan dirinya, orang yang dulu pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Namun, di balik senyumnya, ada gejolak yang sulit ditahan. Sebuah rasa sakit lama yang terus diaduk-aduk, bercampur dengan rasa penasaran yang makin menguat. Kau menguji kesabaranku, Sin. Tapi jangan khawatir, ujian sebenarnya baru akan dimulai. Hari-hari berlalu, dan setiap harinya, Arga harus menahan diri menghadapi sikap Sinta yang semakin membuatnya teringat masa lalu. Sinta, yang baru masuk sebagai karyawan baru di bagian administrasi, tampak berusaha keras menunjukkan diri. Ia selalu berpakaian rapi, berbicara lantang di ruang kerja, dan berusaha menarik perhatian atasan. Namun, di balik semua itu, sikapnya pada orang yang dianggapnya rendah sungguh berbeda. Dan yang paling sering menjadi sasaran sikap merendahkan itu adalah Arga, si tukang sapu yang ternyata adalah direktur utama perusahaan itu sendiri. Pagi itu, ketika Arga sedang menyapu koridor menuju ruang rapat, Sinta lewat sambil menenteng map tebal. Wajahnya sedikit tegang, mungkin karena ada presentasi kecil di depan timnya. Tapi meski begitu, ia masih sempat melontarkan komentar pedas. Mas, kalau nyapu jangan lama-lama deh. Bikin orang ribet mau lewat, katanya sambil mendengus. Arga menoleh, menunduk sedikit, lalu menjawab lembut. Maaf, Bu. Saya percepat. Sinta hanya mengibaskan tangan seolah tidak peduli, lalu berjalan cepat meninggalkan Arga. Beberapa rekan kerja yang melihat kejadian itu saling pandang, ada yang menggeleng pelan. Salah seorang staf senior berbisik ke temannya. Baru beberapa hari masuk aja udah gitu sikapnya. Kalau lama-lama bisa bikin masalah di sini. Arga mendengarnya, tapi ia tetap diam.
Hatinya terasa ditusuk. Ia tahu benar, sifat asli seseorang akan terlihat ketika mereka memperlakukan orang yang menurut mereka tidak penting. Sore harinya, saat hampir semua karyawan pulang, Sinta keluar dari ruang kerjanya dengan wajah masam. Rupanya presentasi yang ia lakukan tidak berjalan mulus. Ia ditegur karena kurang rapi. Saat melintas di lorong, ia melihat Arga sedang mengepel lantai. "Mas, sini deh," panggilnya dengan nada tinggi. Arga menghentikan pekerjaannya, berjalan mendekat. "Ada apa, Bu?" "Bantuin bawain map ini ke lobi." "Berat banget." Nada suaranya seperti memerintah, seolah Arga memang tak punya pilihan lain. Arga tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Baik, Bu." Ia mengangkat map itu dengan satu tangan, sementara tangan satunya masih menggenggam kain pel yang basah. "Cepetan, jangan lama-lama," Sinta menambahkan dengan nada sinis. Sepanjang jalan, beberapa karyawan yang masih ada di kantor memperhatikan pemandangan itu. Mereka heran, mengapa Sinta begitu tega memperlakukan petugas kebersihan dengan cara seperti itu. Namun lagi-lagi, tak ada yang berani bicara. Sesampainya di lobi, Arga meletakkan map di meja. "Silakan, Bu. Semoga besok lebih lancar." Ucapannya tulus, dengan suara tenang. Sinta menatapnya sebentar, lalu malah terkekeh kecil. "Kamu sok tahu ya? Udah kerjaanmu aja yang bener. Ngapain komentar soal kerjaan kantor? Kamu mana ngerti urusan beginian?" Arga menunduk, menahan gejolak di dadanya. Hatinya panas, tapi wajahnya tetap teduh. Ia menarik napas panjang, lalu hanya menjawab singkat, "Iya, Bu." Ketika Sinta melangkah pergi, Arga berdiri tegak, memandang punggung wanita itu dengan mata berkilat. "Sabar, Arga, sabar. Ujian kesabaran ini belum seberapa. Akan ada waktunya dia tahu siapa dirimu sebenarnya." Dan malam itu, saat semua karyawan pulang, Arga kembali naik ke ruang direksinya di lantai atas. Ia melepaskan topi lusuhnya, mengganti seragam kebersihan dengan jas hitam elegan, lalu duduk di kursi kulitnya. Cermin di dinding memperlihatkan sosok berbeda, bukan lagi tukang sapu, melainkan direktur muda yang berwibawa. Ia menatap bayangannya sendiri, lalu berbisik pelan. "Aku sudah melewati masa-masa sulit. Kini aku ingin lihat, apakah hatimu masih sama, Sinta, atau sudah berubah?" Hari-hari berikutnya, Arga tetap menjalankan penyamarannya dengan sabar. Ia menyapu halaman, mengepel lorong, hingga membuang sampah kantor tanpa pernah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, meski berusaha menutupi identitas, beberapa kali ia hampir saja ketahuan. Siang itu, perusahaan sedang sibuk menyiapkan rapat internal dengan salah satu klien besar. Para manajer dan staf sibuk mondar-mandir membawa dokumen. Di lorong depan ruang rapat, Arga sedang merapikan kursi dan membersihkan meja panjang. Tiba-tiba salah satu manajer, Pak Bram, masuk dengan wajah panik. "Waduh, proyektor ini kok error pas mau dipakai. Presentasi bisa kacau nih," katanya sambil menekan-nekan tombol remote. Beberapa staf mencoba membantu, tapi tak ada yang berhasil. Sinta, yang kebetulan ada di ruangan itu, mulai gelisah. Ia tahu rapat ini penting, dan jika gagal, bisa membuatnya ikut disalahkan. Arga yang dari tadi memperhatikan akhirnya melangkah mendekat. Dengan suara pelan ia berkata, "Coba kabel di HDMI-nya dilepas dulu. Pak." Colok ke port yang sebelah, terus tekan tombol source 2 kali. Biasanya langsung nyambung. Semua orang menoleh padanya. Pak Bram sedikit ragu, tapi akhirnya menuruti. Benar saja, dalam hitungan detik layar proyektor kembali normal. "Loh, kok bisa?" seru salah satu staf. Pak Bram menepuk bahu Arga. "Mas, kok ngerti soal beginian?" Arga hanya tersenyum samar. "Ah, kebetulan dulu pernah sering bantu-bantu di tempat orang. Jadi tahu sedikit-sedikit, Pak." Mereka hanya mengangguk, meski wajah-wajah heran masih tampak jelas. Namun, Sinta menatap Arga dengan pandangan curiga. Dahinya berkerut, hatinya berbisik. Tukang sapu kok bisa ngerti soal proyektor? Aneh sekali. Hari-hari selanjutnya, hal serupa terjadi. Saat ada kesalahan dalam laporan pengeluaran, Arga yang sedang lewat tiba-tiba memberi saran singkat. "Coba cek di kolom transaksi bulan lalu, biasanya ada selisih di sana."
Dan benar saja, masalah selesai. Atau ketika salah satu staf bingung menghadapi klien yang rewel, Arga berkata dengan kalimat sederhana, "Kalau mau meyakinkan klien, jangan langsung kasih janji besar. Mulai dari hal kecil yang bisa dipastikan dulu. Itu lebih dipercaya." Saran itu terdengar sepele, tapi justru membuat staf itu berhasil meredakan amarah klien. Perlahan, beberapa karyawan mulai curiga. Siapa sebenarnya petugas kebersihan ini? Mengapa ia sering memberikan solusi yang bahkan tidak terpikirkan oleh staf berpendidikan tinggi? Namun Arga selalu punya alasan. Kebetulan saya pernah kerja serabutan di banyak tempat, jadi lumayan banyak pengalaman. Alasan itu cukup untuk menutup pertanyaan, meski rasa penasaran tetap menggantung. Di sisi lain, Sinta semakin tidak tenang. Ia merasa seperti mengenal nada suara Arga, cara bicaranya, bahkan tatapan matanya. Tapi ia buru-buru menggeleng setiap kali pikiran itu muncul. Nggak mungkin. Arga yang dulu kan orang miskin. Mana mungkin dia ada di sini? Lagi pula, sekarang dia cuma tukang sapu. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin resah. Senyum tipis Arga. Senyum itu persis seperti senyum pria yang pernah ia tinggalkan dulu. Hari itu, suasana kantor lebih sibuk dari biasanya. Perusahaan sedang bersiap menerima kunjungan klien besar dari luar negeri. Semua karyawan diminta tampil rapi, presentasi harus sempurna, dan tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Bagi Sinta, ini adalah kesempatan emas. Ia baru saja sebulan bekerja, tapi jika berhasil ikut andil dalam proyek besar ini, namanya bisa langsung diperhitungkan. Malam sebelumnya, ia bahkan begadang menyiapkan materi presentasi. Namun saat hari H tiba, segalanya tidak berjalan mulus. Di ruang rapat yang megah, para eksekutif duduk berjajar. Klien-klien asing dengan jas elegan masuk dengan wajah serius. Sinta berdiri di depan layar besar, tangannya sedikit gemetar memegang remote presentasi. "Selamat siang, semuanya. Perkenalkan, saya Sinta, karyawan baru yang dipercaya untuk memaparkan." Klik. Slide pertama muncul. Namun, seiring presentasi berjalan, kata-kata Sinta semakin berantakan. Suaranya bergetar, kalimatnya terputus-putus. Ia salah menyebut angka, grafik yang ia tunjuk pun tidak sesuai dengan penjelasannya. Beberapa klien mulai berbisik-bisik, wajah mereka terlihat kecewa. Manajer yang duduk di barisan belakang mulai panik, keringat dingin membasahi dahinya. Jika presentasi ini gagal, kontrak besar bisa hilang. Sinta menelan ludah, tangannya semakin gemetar. Dalam hati ia berteriak, "Tolong, jangan sekarang, jangan gagal di sini." Di sudut ruangan, berdiri seorang pria dengan seragam biru lusuh, seolah hanya bertugas membersihkan ruangan setelah rapat selesai. Dialah Arga. Matanya tajam mengamati, hatinya bergetar melihat mantan kekasihnya hampir jatuh terpuruk. Sesaat ia ragu. Haruskah ia membiarkan Sinta belajar dari kegagalannya? Atau menolongnya, meski tanpa diketahui siapa dirinya? Akhirnya, Arga melangkah pelan mendekat. Ia pura-pura sedang merapikan kabel di samping proyektor, lalu berbisik sangat lirih, hanya bisa didengar Sinta. "Mulai dari data pelanggan lokal dulu. Tarik perhatian mereka dengan sesuatu yang positif. Lalu tunjukkan grafik pertumbuhan. Jangan tegang. Senyum." Sinta terkejut. Ia menoleh sebentar, dan melihat Arga berdiri dengan wajah tenang. Senyumnya menenangkan, sama seperti dulu ketika Arga selalu memberi dukungan saat ia gugup. Entah mengapa, hati Sinta tiba-tiba lebih kuat. Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan presentasi dengan alur baru. "Baik, saya ingin menunjukkan data pelanggan lokal terlebih dahulu. Dalam 3 bulan terakhir, pertumbuhan mencapai 35%. Suara Sinta lebih stabil, tatapannya lebih yakin. Ia mulai tersenyum, menyampaikan data dengan percaya diri. Klien yang tadinya gelisah kini mulai mengangguk-angguk, bahkan beberapa mencatat dengan serius. Hingga akhirnya, presentasi berakhir dengan tepuk tangan. Sinta tersenyum lega, sementara manajernya menghela napas panjang penuh syukur. "Good job," ucap salah satu klien sambil menjabat tangan Sinta. Sinta menunduk sopan, wajahnya berseri. Namun, matanya sekilas mencari sosok Arga. Ia ingin berterima kasih, tapi pria berseragam biru itu sudah menghilang dari ruangan.
Di luar, Arga berjalan pelan menyusuri koridor. Hatinya berdesir melihat Sinta berhasil, meski dengan bantuannya. Senyum tipis terbit di bibirnya. Aku pernah jadi alasan dia berdiri tegak dulu, dan sekarang, ternyata masih sama. Namun dalam hatinya, ia juga sadar. Semakin sering ia menolong, semakin besar kemungkinan identitasnya terbongkar. Dan benarlah, malam itu, Sinta tak bisa tidur. Wajah tukang sapu itu terus terbayang. Cara bicaranya, senyumnya, bahkan tatapan matanya, begitu mirip dengan Arga yang dulu pernah ia tinggalkan. Keberhasilan presentasi itu membuat nama Sinta tiba-tiba melejit di kantor. Ia dipuji banyak orang, bahkan manajernya langsung menepuk bahu sambil berkata, "Kerja bagus, kamu punya potensi besar." Wajah Sinta berseri-seri. Ia merasa semua usahanya terbayar. Padahal, ia sendiri tahu, beberapa menit sebelum hancur, ada suara lirih yang membimbingnya kembali ke jalur. Suara seorang pria berseragam lusuh, si tukang sapu yang entah kenapa tahu cara menyelamatkan presentasi besar itu. Namun, bukannya bersyukur dan rendah hati, rasa bangga justru berubah menjadi keangkuhan. Sinta mulai merasa dirinya istimewa. Hari-hari setelah itu, ia berjalan di kantor dengan dagu terangkat tinggi. Ketika rekan kerja memberi masukan, ia hanya menjawab dingin. "Aku rasa aku lebih tahu, buktinya kemarin presentasiku berhasil." Beberapa orang mulai risih, tapi tetap menahan diri. Dan tentu saja, di luar kesadarannya, sikap merendahkan itu kembali tertuju pada Arga. Suatu pagi, Arga sedang mengepel lantai lobi. Sinta melintas dengan langkah cepat, lalu hampir saja sepatunya terkena air pel. Ia menghentikan langkah, menatap Arga dengan wajah kesal. "Mas, kalau kerja itu jangan sembarangan. Masa lobi kantor masih basah begini? Bisa bikin orang jatuh. Tahu nggak?" Arga menoleh, menunduk sopan. "Maaf, Bu. Saya sudah pasang tanda peringatan. Mungkin Ibu tidak melihat." Sinta mengerling ke arah papan kuning kecil bertuliskan, "Hati-hati lantai basah," yang berdiri tak jauh dari situ. Bibirnya menyeringai sinis. "Ya tetap aja. Kalau kamu lebih teliti, aku nggak hampir jatuh." Arga hanya tersenyum tipis, menunduk lagi. Dalam hatinya ia berbisik, "Kau bahkan tak pernah benar-benar melihat sekelilingmu, Sinta. Kau hanya melihat ke atas, tak pernah ke bawah." Siang harinya, saat jam makan siang, beberapa karyawan baru duduk bersama di kantin. Mereka membicarakan keberhasilan Sinta. "Iya sih, keren banget. Baru sebulan kerja, udah bisa bikin klien puas," kata seorang karyawan. Namun, yang lain berkomentar, "Tapi kok dia suka meremehkan orang ya? Aku lihat tadi dia ngomel-ngomel sama petugas kebersihan." Ucapan itu membuat suasana meja mendadak hening. Semua melirik ke arah Sinta yang duduk tak jauh dari mereka, sibuk memainkan ponselnya. Sementara itu, Arga duduk di pojok kantin, makan sederhana, nasi bungkus yang ia beli dari warung depan kantor. Ia mendengar semua pembicaraan itu, namun tetap tenang. Ia sengaja tak menegur, hanya ingin melihat sampai sejauh mana sikap Sinta akan membawanya. Malamnya, setelah semua karyawan pulang, Arga kembali duduk di ruangannya sebagai direktur. Ia membuka laptop, meninjau laporan harian, sambil sesekali mengingat kejadian siang tadi. Tangannya mengepal pelan. "Sinta, kau memang masih sama. Sedikit saja mendapat pujian, langsung melayang dan lupa diri. Tapi aku akan terus lihat, sampai kapan topeng itu bisa bertahan." Namun, jauh di lubuk hatinya, Arga juga merasakan getir. Sebab bagian kecil dari dirinya masih berharap, mungkin Sinta bisa berubah. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan siapapun di perusahaan. Sebuah rapat besar dijadwalkan di aula utama, melibatkan seluruh divisi. Klien internasional kembali datang untuk menandatangani kontrak kerjasama, dan semua karyawan diminta hadir. Aula dipenuhi ratusan orang, dari staf baru hingga manajer senior. Sinta duduk di barisan depan, wajahnya penuh percaya diri. Ia yakin dirinya akan kembali mendapat sorotan, karena manajer menyebut namanya sebagai salah satu tim yang berkontribusi dalam presentasi kemarin. Senyum puas terukir di bibirnya, seolah seluruh dunia kini mendukungnya. Di belakang, Arga berdiri dengan seragam biru lusuhnya, memegang sapu seperti biasa. Ia terlihat tenang,
Padahal di dadanya, jantung berdegup keras. Hari ini adalah hari yang ia pilih. Hari ketika semua kedok akan dibuka. Tiba-tiba, pintu besar aula terbuka. Semua orang berdiri, memberi jalan bagi seorang pria muda yang melangkah masuk dengan jas hitam elegan. Wajahnya teduh namun berwibawa, tatapannya tajam, langkahnya penuh keyakinan. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu dia, direktur utama kita. Wah, akhirnya muncul juga. Jarang banget beliau datang langsung. Semua mata tertuju pada pria itu. Sinta yang duduk di barisan depan, awalnya tersenyum penuh kagum. Namun perlahan, senyumnya membeku. Matanya melebar, tubuhnya kaku. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Pria itu adalah Arga. Pria yang selama ini ia hina sebagai tukang sapu, ternyata adalah direktur utama perusahaan ini. Langkah Arga terhenti di panggung. Ia berdiri tegap, menyapu pandangan ke seluruh ruangan, lalu tersenyum kecil. Terima kasih semua sudah hadir. Hari ini, saya ingin memperkenalkan diri lebih dekat kepada kalian. Suara itu jelas, dalam, dan berwibawa. Tak ada lagi serak pelan seorang petugas kebersihan. Nama saya Arga Pratama. Saya adalah direktur utama sekaligus pemilik saham mayoritas di perusahaan ini. Sontak seluruh aula bergemuruh. Beberapa karyawan menatap satu sama lain dengan mata terbelalak. Ada yang bahkan hampir tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Di sudut aula, seorang karyawan berbisik. Berarti selama ini, yang kita lihat nyapu di halaman itu. Ya ampun, jadi benar, beliau menyamar, sahut yang lain. Wajah Sinta pucat pasi. Tangannya bergetar, tubuhnya menegang seakan seluruh darahnya mendadak hilang. Semua momen ketika ia menghina, merendahkan, dan memerintah Arga tanpa sopan, terputar jelas di kepalanya. Arga menatap sejenak ke arah Sinta. Tatapannya tidak penuh amarah, melainkan tenang, dan justru itulah yang membuat dada Sinta semakin sesak. Dengan suara mantap, Arga melanjutkan. Saya sengaja turun langsung beberapa minggu terakhir. Saya ingin melihat bagaimana karyawan baru memperlakukan orang lain. Karena bagi saya, sikap dan hati jauh lebih penting daripada sekadar prestasi di atas kertas. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam jantung Sinta. Ia menunduk dalam-dalam, wajahnya merah padam, hampir menangis. Seluruh karyawan kini menatapnya, sebagian dengan tatapan iba, sebagian lagi dengan tatapan mencibir. Mereka tahu, Sinta adalah salah satu yang paling sering meremehkan Arga. Arga menutup pidatonya dengan kalimat singkat. Dan hari ini, saya sudah melihat cukup. Suasana aula hening. Tak ada yang berani bersuara. Semua orang tahu, ada seseorang yang akan menanggung akibat dari sikapnya sendiri. Setelah pengumuman Arga, suasana aula tetap hening. Semua mata tertuju pada Sinta, yang duduk terpaku di kursinya. Tubuhnya gemetar, bibirnya kaku, dan wajahnya pucat. Ia menatap Arga yang kini berdiri tegap di atas panggung. Tak ada amarah yang tampak, hanya ketenangan dan wibawa seorang pria yang telah menempuh perjalanan panjang dari luka menjadi kesuksesan. Sinta menelan ludah, hatinya dipenuhi penyesalan yang tak tertahankan. Semua perkataan merendahkan yang ia lontarkan, semua tatapan sinis yang ia tunjukkan, kini terasa begitu memalukan. Ia ingin berlari, ingin menundukkan kepala, ingin meminta maaf, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Arga menatap Sinta sejenak, lalu berbicara dengan lembut namun tegas. Sinta, semua orang punya kesempatan kedua dalam hidup, tapi kesempatan itu tidak selalu datang dalam bentuk yang kalian harapkan. Aku ingin kau tahu, sikapmu terhadap orang lain, terutama mereka yang kau anggap rendah, mencerminkan siapa dirimu sebenarnya. Sinta menunduk, air mata mulai menetes di pipinya. Ia ingin mengangkat wajahnya, tapi malu. Selama ini ia hanya mengejar status dan kekayaan, melupakan nilai penting dalam hidup, rasa hormat, kesabaran, dan empati terhadap orang lain. Arga menarik napas panjang. Ia bisa saja membalas semua hinaan, membuat Sinta malu di depan umum, tapi itu bukan tujuan utamanya. Ia ingin Sinta belajar, bukan dihukum. Sekarang kau tahu, lanjut Arga, bahwa orang yang kau anggap rendah bisa jadi orang yang paling berpengaruh dalam hidupmu. Dan orang yang kau abaikan bisa jadi yang menentukan masa depanmu. Sinta tak bisa berkata apa-apa.
Semua kata-kata itu menancap seperti panah di hati. Penyesalan datang terlambat, namun begitu nyata. Setelah beberapa saat, Arga menatap seluruh karyawan, lalu tersenyum tipis. Sekarang, mari kita mulai rapat dengan kepala dingin dan hati terbuka. Kita semua di sini untuk bekerja sama, bukan untuk saling merendahkan. Dengan itu, suasana perlahan berubah. Karyawan mulai tersenyum, Sinta menunduk dan diam, meresapi pelajaran pahit yang baru ia terima. Ia tahu, tidak ada lagi cara untuk menghapus kebodohan masa lalunya, kecuali belajar menjadi lebih baik. Hari itu, Arga kembali ke ruangannya sebagai direktur. Ia melepaskan seragam tukang sapu, menggantung sapu di pojok ruangan, dan menatap jendela besar yang memantulkan cahaya senja. Dalam hati, ia tersenyum. Aku sudah membuktikan satu hal, bahwa kesuksesan bukan hanya soal uang atau jabatan, tapi tentang karakter dan hati. Dan semoga Sinta belajar dari ini. Di sisi lain, Sinta tetap duduk di aula, menatap jendela tempat Arga tadi berdiri. Air mata menetes, campuran penyesalan, kekaguman, dan kesadaran akan kesalahan sendiri. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya, pelajaran pahit yang tak akan pernah ia lupakan.